Ya baik Pak, sudah dijelaskan tadi kenapa kita kembali perlu mempelajari tentang keunikan iman Kristen begitu. Nah sekarang kita saatnya untuk membahas apa sih Pak uniknya iman Kristen itu. Apakah memang betul bahwa Kristen itu memang berbeda daripada filosofi ataupun iman yang beredar atau agama yang beredar di negara ini, di dunia ini gitu Pak. Silakan. Iya, inilah keunikan dari iman Kristen yang kita harus pahami. Keunikannya ini nampak beda tipis. Ya. Kalau secara umum orang itu melakukan tindakan beragama, aktivitas, kegiatan beragama, itu adalah usahanya dia untuk dia mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu bisa berkat, keselamatan, kehidupan setelah kematian. Ya. Tetapi di dalam kekristenan adalah, mereka melakukan itu dengan cara berbuat baik misalnya. Ya. Tapi kekristenan ini, kita itu tidak berbuat baik untuk mendapatkan itu. Kita beragama Kristen, kita ke gereja, kita bersekutu, bersaksi, melayani, bukan untuk mendapatkan keselamatan, bukan untuk mendapatkan berkat, ya, tetapi untuk ucapan syukur. Nah mari kita pelajari Efesus pasal 2. Saya undang untuk kita semua membuka Efesus pasal 2, ayat 4 sampai dengan 9 plus 10. Ya. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 9 plus 10. Saya membacanya dalam versi TB2, terjemahan baru 2. Ya. Efesus 2, 4 sampai dengan 10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah, diulangi, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu sekali lagi ya. Tetapi pemberian Allah. Di kalimat di atasnya anugerah, bawahnya pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ya, 10-nya langsung sekali. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi kalau kita mengenal bahwa pada waktu reformasi dulu ada istilah yang terkenal, sola gratia, ya, hanya dengan anugerah. Dan itu dasarnya ada di Efesus 2 ini. Ya, kita diselamatkan, dibangkitkan bersama Kristus. Itu adalah wujud anugerah Allah. Wujud kasih Allah kepada kita yang seharusnya binasa. Seharusnya mati, mengalami maut. Jadi kita diselamatkan sekali lagi hanya oleh anugerah Allah. Atas kehendak Allah, atas kemauan Allah. Dia begitu kasih kepada kita. Ingat ayatnya di mana ya kira-kira saudara sastra? Yohanes 3:16, benar sekali ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini diberikan yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah yang menjadi pertanyaan sekarang, supaya yang percaya tidak binasa, percaya beriman. Tadi dikatakan juga sebab kamu diselamatkan oleh iman. Kenapa perlu beriman? Ya, itu yang memunculkan kemudian ada sola fide, hanya karena iman. Kenapa? Ya ini. Kok tidak langsung? Mengapa Allah tidak langsung membebaskan manusia berdosa dari kuasa dosa, kuasa maut, hukum dosa, hukum maut? Kenapa? Tidak langsung. Dia sebagai Allah punya otoritas,
punya kuasa, punya wibawa untuk melakukan itu. Tapi kenapa kok orang dituntut untuk beriman? Itu konsekuensi logis sebenarnya jawabannya dari dosa yang pertama. Dosa yang pertama itu kita lihat bahwa Tuhan memulai dengan mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2, 16, 17 ya. Kecuali pohon ini, pengetahuan baik dan jahat. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti kalau tidak makan, tidak mati. Keputusan ada di tangan Adam dan Hawa saat itu. Ya, itu terjadi sudah di Kejadian 2, 16, 17. Maka kemudian kita tahu ternyata Adam Hawa memutuskan untuk memakan buah itu, melanggar perintah Allah, itu pembahasannya panjang. Tapi kita tahu bahwa mereka putuskan untuk itu, maka mereka berdosa. Allah dalam kasihnya membuat janji induk ya, yang dikatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Lalu diproses panjang melalui Abraham dan keluarganya dan bangsa Israel. Akhirnya tiba pada Yesus. Yesus datang, Yesus menderita, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Orang yang sudah mengenal Yesus itu tidak bisa cuma tahu, kenal, oh ini Yesus toh. Tapi dia perlu meresponi. Dia harus bersikap, loh kenapa? Kok tidak sudah tahu Yesus tapi kok tidak diselamatkan? Enggak, dia harus berkata, aku percaya kepada engkau yang datang mati menggantikan aku, bangkit membangkitkan aku juga bersama-sama dengan engkau. Kenapa? Ya karena dulu pada waktu dosa pertama, manusia putuskan saya melawan Allah. Sekarang Allah berikan anugerah, maka manusia juga dikatakan kamu harus merespon itu. Logikanya semacam itu aja. Ya. Itu yang terjadi. Sebab kita diselamatkan hanya karena anugerah. Anugerah direspon dengan iman. Percaya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Tapi mendapatkan hidup kekal. Nah berarti. Ya ini yang kita bisa lihat. Keunikan iman Kristen adalah manusia itu tidak melakukan apa-apa. Dia tinggal menjawab kalau ada Tuhan mengulurkan tangannya. Mau mengambil. Maukah kita menjawab, memegang tangannya. Itu disebut dengan iman. Sola fide. Hanya itu. Ada yang bertanya, loh tapi bisakah manusia beriman? Kita tidak mungkin beriman merespon Allah dengan kekuatan sendiri. Maka di 1 Korintus 12 dikatakan roh itu membantu kita. Untuk kita berkata, Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus diberikan untuk membantu kita yang berdosa, yang lemah, yang sudah dikuasai dosa, yang sudah rusak-rusakan ini. Roh Kudus memampukan untuk kita bisa berkata, aku percaya. Tapi keputusan untuk mengambil aku percaya, itu keputusan di tangan manusia. Nah lalu kemudian setelah itu, orang yang sudah diselamatkan itu, harus mempunyai sikap lebih lanjut kepada Tuhan. Sikap itu diwujudkan dengan mereka beragama. Dalam hal ini beragama Kristen. Karena di dalam kekristenan itu diajarkan bagaimana caranya kita bersyukur, bereaksi, meresponi Tuhan yang sudah menyelamatkan. Apa yang perlu kita lakukan? Ya. Sering orang bertanya, orang Kristen itu harus berbuat apa? Ya. Melakukan perbuatan baik apa yang harus dilakukan? Sekali lagi perbuatan baik bukan untuk diselamatkan. Karena dia sudah diselamatkan dengan anugerah. Ini penting sekali lagi. Sudah diselamatkan. Dan karena sudah diselamatkan, dia harus melakukan tindakan-tindakan sebagai reaksi, respon, jawaban, sikap kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan. Apa itu? Ayat 10. Saya baca ulang, Efesus 2. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Yang menarik ada kalimat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang dimaksudkan dengan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi pekerjaan baik itu
sudah ditentukan, sudah ditetapkan, disiapkan Allah bagi manusia pada waktu peristiwa penciptaan. Ya. Jadi Allah mau apa itu dia ungkapkan dalam peristiwa penciptaan itu. Kuasai bumi, taklukkanlah itu. Ya. Aku berikan penolong yang sepadan dan seterusnya. Itu bisa kita pelajari panjang di sana. Ya. Lalu kemudian dalam dosa manusia tidak melakukan itu lagi. Atau tidak melakukannya dengan benar. Karena dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Mengasihi sesama kalau dia menguntungkan. Sudah bergeser dari kebenaran. Maka sekarang setelah dia percaya Yesus, dia dikembalikan. Dikembalikan apa? Ya lakukan yang dulu engkau tidak lakukan atau belum lakukan dengan benar. Lakukan itu. Sekali lagi baca hati-hati ya. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita sebenarnya tidak usah bingung harus berbuat apa. Ya lihat apa yang Allah lakukan, inginkan, perintahkan sebelum penciptaan. Dan seterusnya juga ada itu banyak bagian. Lalu kata yang terpenting, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi melakukan pekerjaan baik bukan untuk diselamatkan. Tapi karena sudah diselamatkan. Bahasa praktisnya bukan masuk surga. Tapi karena kita sudah mendapatkan kepastian tempat di surga. Nah, kepastian keselamatan, kepastian tempat di surga itu akan memberikan keuntungan, efek pada kita.